nanti ya, misalnya ini ya Pak ya, jadi misalnya Bapak jual obat herbal seperti habatus muda gitu ya, terus saya beli gitu. Nah kemudian ada teman tetangga yang bilang, minuman vitamin apa yang diminum selama ini gitu kan, kok badannya fit. Terus saya bilang, saya minum habatus sauda, saya belinya di tempatnya Pak Ali. Nah saya beli tempatnya Pak Ali misalnya 50.000, terus beliaunya tuh mau Pak, tapi ketika beliau yang mau saya tinggiin harganya 60.000 itu boleh nggak Pak? Boleh. Boleh Bu. Jadi Ibu sudah tahu kualitasnya. Ya ibu beli barang kepada saya. Berarti barangnya udah dimiliki sama ibu kan? Udah ada barangnya sama ibu kan? Bahkan ibu udah tahu kualitasnya. Ibu jual lagi ke si A, si B dengan harga 60.000. Ada margin 10.000, boleh nggak? Boleh, halal. Yang halal yang tidak boleh tadi, ibu belum memiliki barangnya, belum ada izin dari saya, ibu menjual orang tersebut 60.000. Aja Pak, ada terjadi kekurangan, ada terjadi kezaliman kan? Bisa terjadi, ibu nggak tahu barangnya, bisa jadi ada pembohongan di situ. Jelas nggak Bu Ipa? Jelas Pak Ali. Jelas ya. Jadi kalau seperti itu, boleh. Yang penting ibu udah kuasai harganya, produknya ibu sudah pilih di barangnya, udah selesai nih. Ibu telah bayar kepada saya 50.000, saya kirim barangnya, ibu mau jual lagi boleh. Bukan apa saja barangnya ya, terang bebas. Tapi waktu itu saya belum punya barang untuk dijual, cuma untuk konsumsi saya sendiri Pak Ali, nggak apa-apa? Iya. Iya, artinya kan ibu sudah, jadi gini Bu. Kalau pertanyaannya boleh tidak boleh, boleh. Ya Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i ketat dalam hal ini tidak boleh. Ya tidak boleh karena Pak Ibu belum punya barangnya. La tabi malaysa min indak. Jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki, belum kamu kuasai. Ya. Nah, kalau Imam Hanafi sama Imam Malik itu lebih longgar. Orang boleh jual apa saja. Contoh orang jual rumah, kan nggak bawa rumahnya Bu ya. Yang dibawa apa? Brosur kan. Ya kan? Boleh nggak? Boleh. Asalkan si penjual tadi bisa menceritakan secara detail barang yang dijual. Tidak ada penambahan, tidak ada berlebihan, bernajasi ya, jual najasi melebih-lebihkan barang dagangannya. Sehingga orang tertarik beli karena ucapan tadi berlebih-lebih, padahal nggak seperti itu kualitasnya. Itu najasi, itu nggak boleh. Gitu kan? Nah, orang jual rumah kan hanya bawa brosur. Ya, pertanyaan boleh nggak? Boleh. Kalau menurut Imam Malik sama Imam Hanafi, boleh nggak? Boleh. Tapi semakin ringan syaratnya, semakin rentan terjadi kezaliman kan. Ya, maka yang sebaik gimana? Yang sebaiknya tadi jangan dijual sebelum ibu dapat barangnya. Ya, atau kalau mau jual kasih jaminan. Ya, itu jelas ya baik kan. Kalau pertanyaan boleh tidak boleh, boleh. Tapi tadi rentan terjadi, semakin ringan syarat-syaratnya, maka semakin rentan terjadi kezaliman. Jelas ya baik kan. Jelas Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Ada lagi silakan. Ya. Ya, begini. Misalnya si A mau jual tanah, terus si A minta tolong ke sama si B. Saya B, ini saya mau jual tanah, tolong dijualkan. Saya saja 25 juta misalnya. Kamu silahkan cari pembeli terserah harga berapa yang kamu bisa jual. Jadi akhirnya si B menjual dengan harga 30 juta, bahkan bisa 40 juta. Jadi dia dapat untung 15 juta, seandainya laku. Nah, setelah laku, ternyata si B ini, si A ini, banyaknya untung yang kau dapat. Padahal kita sudah bilang, silakan saya jual berapapun yang kamu jual. Dalam perasaannya dia bahwa ternyata dijual segitu pun laku. Jadi ada perasaan ini. Nah, bagaimana itu Ustaz? Halal. Ya, jadi damai saya mau tanya Bu, orang jual tanah, jual rumah, kebanyakan jual butuh apa jual untung? Dia jual lagi butuh uang. Ya rata-rata jual butuh, karena apa? Mungkin buat bayar sekolah anaknya, ya kan? Mungkin dipakai buat bayar hutang atau mau dibagi waris, sehingga dijual cepat. Nah, bagi pasarnya biar cepat laku, ya jual di bawah standar lah, di bawah rata-rata pasar kan. Harga pasarnya 40 juta, kalau jual 40 juta juga, maka saingannya kan banyak.
dengan suasana segitu kan banyak yang jual seperti itu. Nah itu pengen cepet laku, bagaimana ya turunkan harga dengan harga setengah harga ya atau sepertiga harga gitu ya. Maka boleh kan jual cepet laku. Sedangkan si A ini piawai, dia jual dengan harga pasaran pun dapat. Kenapa ya memang tugas begitu, maka Lara kan ngerti cara jualannya, maka halal. Nah harusnya jangan begitu caranya. Kalau nggak mau gitu ya, ini harga saya jual 25 juta, kamu jangan jual lebih ya, atau naikkan aja di 30 juta gitu kan. Padahal itu yang ibu pengen kan 25 juta, ya. Bilang sama si A, tolong jualkan rumah saya maksimal 30 juta ya, jangan lebih. Kamu komisi dari saya, gitu. Kalau seperti itu. Ya, ada pun yang tadi seperti dikatakan tadi, boleh nggak? Boleh, halal. Karena mungkin ibu nggak tahu harga pasar gitu ya. Jelas Bu dia kan? Ya, silakan yang lain. Saya Ustadz, tapi terkait dengan sholat nggak apa-apa sekarang ya, harusnya besok sih. Ya, Saya nggak tahu nonton video tiba-tiba aja ada yang sudah pernah kita bahas, ada lagi gitu mengeluarkan dari yang lain begitu. Yang pertama itu adalah pertanyaan saya yang lalu itu terkait dengan yang tarawih surat rokaat, surat rokaat itu tadi itu kan hadisnya itu ya, dari Aisyah, Rasulullah itu sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan 11 rakaat di luar bulan Ramadan, gitu kan ya, kira-kira begitu. Nah, menurut yang saya tonton di video ini, karena ini hadis Aisyah, maka berarti sholatnya Rasulullah itu di rumahnya, bukan di masjid, gitu ya. Ya. Kemudian sehingga dia berkesimpulan bahwa Rasulullah yang sholat 11 rakaat di bulan Ramadan itu adalah witir, gitu. Ya, itu bukan tarawih. baik. Bagaimana bisa menyimpulkan witir? Karena di luar Ramadannya juga sama. Tidak mungkin Rasulullah itu melaksanakan tarawih di luar Ramadan. Terus kan nggak ada tarawih di luar Ramadan. Iya. Kan sholat itu kan nggak ada keterangan kan, apakah sholat witir, apakah Ya. sholat malam. Betul. Nah, orang tersebut beranggapan bahwa yang dilakukan adalah sholat witir. Ya. Dengan dasar karena sholat di rumah. Ya. Ya kan? Maka Rasul sholat witir nih, yang ini bukan sholat tarawih gitu kan. Ya. Nah, harusnya kan kalimatnya begini kan. Nah, sholat yang tidak ada di bulan Ramadan kan cuma sholat tarawih doang. Kalau sholat Ya. witir kan di luar Ramadan witir namanya. Di Ya. dalam Ramadan juga witir juga namanya kan gitu. Harusnya kan nggak sinkron gitu kan. Maka sholat apa nih yang hanya ada di bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan tidak ada, yang jumlahnya sama 11 rakaat. Harusnya itu kan, betul kan? Betul nggak Pak Irwan? Bisa ya, bisa juga enggak sih. Gimana enggaknya? Satu lagi sih argumennya itu seluruh mazhab itu dia bilang itu tidak ada yang 11 rakaat. Tidak ada seluruh mazhab gitu. Juga harus kasih bukti dong dia tadi kalau gitu ya. Harus kita buktinya gitu kan. Harusnya kalau ketemu orang tersebut yang berfoto seperti itu, kejar Pak. Mana dalilnya? Kalau seluruh mazhab dalilnya adalah tidak jika tidak ada 11 rakaat, mana dalilnya? Berarti kan udah ngasih fatwa kan? Ya. Harus dibuktikan, kejar tuh mana fatwanya. Jangan saya dikejar, kan saya nggak kasih fatwa itu. Ya kan? Artinya orang yang memfatwakan harusnya beliau lah yang dituntut. Ya kan? Saya tidak memfatwakan. Harusnya di sana kita dikejar kan? Mana dasarnya? Jangan hanya ke sana, kita ketemu, saya yang dikejar gitu kan? Dan tidak apple to apple, tidak kira-kira tidak bagian bahasa sih ya? Gimana bahasa? Tidak etis kan gitu kan? Mereka yang berbuat, saya yang kena. Saya yang kena gitu ya. Waduh, yang menetapkan saya yang contoh gini. Si A, Ustadz A bilang bahwa hukum ibadah ini adalah hukumnya haram. Ya. Lalu saya ditanya, Pak, nanya ke saya, dalilnya apa Pak? Kok bisa jadi haram?
Saya tahu, saya dikejar. Tahu nggak kira-kira Pak? Yang menetapkan harapan dia ya. Potensi saya disuruh cari dalilnya kan? Apa kira-kira? Ya. Itu maksud tadi yang pengertian terkait yang sudah pekat itu dulu ya, argumennya itu karena dari Aisyah berarti bukan masjid, itu ada di rumah. Emang Ya mungkin Rasulullah terawih itu di rumah. Iya. Kira-kira begitu. Tapi mengerjakan kan cuma 3 malam. Dan sholat sunnah itu kebanyakan di rumah. Ya, kalau misalnya Nabi mau di masjid, biasanya berjamaah nggak kira-kira? Berjamaah. Biasanya ngajak-ngajak nggak, ngundang-ngundang nggak? Iya, Pak ada kalimat asal itu dipanggil Pak, diseru. Nabi diam saja, tidak memanggil, dia tidak mengajak dan tidak melarang juga. Tidak memanggil, tiba-tiba sahabat datang saja, ikut sholat di belakangnya, dan Nabi tidak melarang, juga tidak ngajak-ngajak. Karena kebiasaan pada umumnya sholat berjamaah yang di masjid itu ada seruan. Sholat masjid jamaah dipanggil satu jamiah, karena sholat sunnah. Panggilan sholat wajib aja. Ya, panggilan untuk sholat sunnah tadi sholat jamiahnya. Cuma ditambah lagi rahimakumullah gitu kan. Iya kan? Okay. Dan Nabi tidak melakukan itu pada saat mengerjakan di bulan Ramadan itu. Makanya sholat apa? Ya sah saja kalau mereka beliau menganggap itu sholat witir. Saya ini menganggap sholat tarawih. Gitu Pak. Ya kan? Kemudian yang kedua itu yang sudah pernah juga kita kaji, itulah doa ketika rukuk sama doa ketika sujud. Itu kan ya. Kita menyampaikan katakanlah rukuk itu wabihamdihnya kan nggak ada dia. Ya. Nggak ada kan ya, karena memang di teks hadisnya nggak ada. Jadi dalil yang dikemukakan itu adalah berdasarkan Al-Quran. Apa itu? Yang ada wabihamdihnya itu loh, satu ayat Al-Quran itu lupa saya. Lupa saya apa itu. Tadi saya masih ingat tadi gitu. Ya, baik. Itu ada wabihamdihnya gitu. Ya, berarti harus dibuktikan kan di Quran gitu. Ya, dan atas dasar itu dalil. Iya, nggak apa-apa kalau ada hanya ulama menambahkan gitu. Kalau misalnya di Qurannya ada wabihamdihnya, maka kita baca wabihamdihnya, ulama nggak menambahkan apa adanya namanya, nggak menambahkan namanya, orang sama dengan Quran ada dalilnya. Jadi dia yang dibilang menambahkan tadi, yang asal tidak ada, sekarang ada, kenapa ditambahkan? Jelas ya. Kalau di Qurannya ada, lalu kita mengikuti apa yang ada di Quran, itu namanya nggak nambahin, apa adanya namanya. Jelas ya Pak? Subhanallah wa bihamdihi itu ada tuh. Itu dong bacaan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu kan? Di atas Bacaan zikir umum self-worth itu umum banget itu. Tapi ujungnya ada wa bihamdihi memang ada. Ya nggak apa tadi coba cari lagi gitu kan, jangan Mudah-mudahan ingat lagi besok ya, berdiri di atas ketidakpastian, nggak boleh dalam ibadah pasti. Kalau saya, nah sama seperti ini, saya bilang wa bihamdihi tambahan. Dan itu menjadi benar Bapak kalau nuntut saya, mana pun dalilnya. Wa bihamdihi tambahan mana dalilnya. Kejar sayanya Pak, karena saya yang memberikan argumen, memberikan fatwa wa bihamdihi tambahan. Bapak kejar saya, itu benar. Jangan saya menetapkan orang lain yang dikejar gitu kan. Tidak etis gitu kan. Nah, saya udah kasih dalil ya kan, Abu Daud. Ya di kitab Abu Daud. Baik, silakan. Yang lain. Ya jangan 17:42 Pak. Cukup ya? Besok kita lanjut lagi ya. Saya kurang sehat juga nih. Capean. Terima kasih. Sama-sama, karena saya kan istirahatnya kan beda. Saya kan kerja bukan kerja fisik, otak kerjanya ini kan. Ya. Lumayan capek juga gitu kalau udah besar. Kita kan Bu ditutup. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas materi pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi besok di akad pagi. Kita ngomong bab baru ya mengenai bisa Sholat berjamaah bersama imam. Iya. Nanti saya share linknya di grup
Baik, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini jadi kami mohon maaf jika ada kekeliruan selama kajian berlangsung. Izin menutup forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Selamat. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Pak. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Sama Bu. Terima kasih nih. Sarung saya pakai Bu. Masya Allah. Alhamdulillah berkat. Oh ya. Cepat sembuh Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.